Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Luar biasa pasti keren. Siapa kita? Tria Indonesia, Squad 8, Boom Nusantara. Kamu. Ya kamu semua. Gimana kabarnya? Sehat terus ya. Terus gimana jalanin bisnisnya? Masih terus jalan atau lagi enak-enakan bobo, lagi santuy gitu ya, lagi santai gitu kan? Karena lagi pandemik atau lockdown atau memang semangatnya kamu yang lagi lockdown gitu ya? Gimana nih kabarnya? Masih suka prospek gak? Atau home sharing? Atau home prospek? Pokoknya teman-teman di bisnis ini itu kita harus terus jalan apapun kondisinya. Jadi kalau misalnya kita berhenti, ya jangan harap nanti timnya jalan ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman kalau berhenti, tapi nanti timnya kalau berhenti teman-teman juga jangan berhayal gitu. Pokoknya suatu saat nanti tim saya jalan gitu ya. Jangan, karena kan teman-teman aja nggak ngapa-ngapain ya kan. Nah teman-teman nih saya pengen cerita. Karena kan kalau boleh dibilang nih kita udah jarang ketemu ya. Otomatis kalau jarang ketemu pasti deh aku yakin teman-teman kangen. Rindu gitu kan, namanya ketemuan, biasa ketemuan ya kan, kumpul-kumpul. Nah teman-teman, walaupun kita sudah belum diadakan pertemuan ya, tapi artinya kita bukan berarti putus silaturahmi. Jadi silaturahmi kita itu bisa mendengarkan via Zoom, atau bisa telepon, atau juga teman-teman bisa video call gitu. Seperti itu, karena komunikasi itu dalam bisnis penting. Saya punya mitra namanya Bang Amir. Dia tuh tukang sate, dia tinggal di Mandailing Natal. Dari awal dia gabung sampai hari ini saya tidak pernah ketemu. Tapi jujur saya tidak pernah putus yang namanya telepon. Kadang dia telepon duluan, kalau saya kayaknya ya kalau perlu aja gitu ya. Jadi dia sering banget telepon saya dan kami sering komunikasi. Jujur saya merasa tidak pernah ketemu beliau, saya jauh, tapi saya merasa dekat gitu. Saya tahu perkembangannya beliau, enak gitu. Tapi ketika saya tinggal di Bogor, saya punya tim di Bogor, itu deket banget. Itu ibaratnya kalau mereka mau datang, bisa datang kapan aja, belajar bisa kapan aja. Tapi mereka nggak pernah datang, nggak pernah mau belajar, bahkan telepon pun tidak. Jadi saya merasa jauh gitu. Jadi teman-teman mau jarak dekat atau jauh tergantung Anda sering bersilaturahmi atau tidak gitu ya. Lalu apa nih, saya mau ngebahas apa ya? Ini saya mau ngebahas ini tentang gimana sih supaya enjoy gitu ya jalanin bisnis 3i. Sebenarnya kalau ngomongin enjoy itu kan kita memang harus cinta dulu ya sama perusahaan gitu, CR. Nah sebenarnya kalau kita tuh jangan terlalu ribet gitu. Gimana nggak usah. Yang penting kita itu setiap kalau emang Anda mau jalankan bisnis ya kita ke teman kita cerita. Hey, aku ini loh ikutan 3i loh gitu kan. Jadi aku tuh kemarin diajak sama teman aku. Jadi dia itu teman SD aku. Dulu dia tuh deket banget sama aku. Dia iseng banget, tapi kami hilang kontak misalnya kayak gitu ya. Hilang kontak. Lalu tiba-tiba kita ketemu di Facebook. Lalu akhirnya dia cerita-cerita soal bisnis yang dia jalankan. Ya tertarik dong. Siapa sih yang gak tertarik? Orang penghasilannya lumayan dan memang bisa dikerjakan di rumah gitu. Akhirnya saya ikutan nih gitu. Akhirnya saya ikutan. Jadi kita cerita. Jadi ini bisnis luar biasa. Emang sih saya juga aneh aja gitu. Bisnis tapi modalnya ditabungin. Kan aneh ya. Biasanya kan kita kalau mau bisnis tuh kita ngambil uang dari tabungan kita ya. Tapi ini justru kita masukin uang kita ke tabungan gitu. Dan asiknya di sini dapat bonus yang namanya apabila kita nggak ada umur, itu nanti keluarga kita dikasih santunan loh dari perusahaan. Belum lagi misalnya kita uangnya nanti lama-lama dikembangkan. Itu ibaratnya yang namanya uang dikembangkan otomatis kan suatu saat nanti makin besar gitu. Lumayan lah ibaratnya buat nanti kalau misalnya di saat saya nggak kerja, bener gak sih? Kan kayak gitu ya kalau cerita. Wah, pokoknya mantap deh ini bisnis. Nah, kalau seandainya kita udah cerita antusias gitu, lalu kemudian orang itu cuek aja, ya udah, ya kan? Terus kamu berharap apa gitu? Ya udah, berarti ya udah nggak apa-apa. Cerita, namanya juga cerita. Tapi ketika kita punya teman kita yang antusias, emang apaan sih tuh kayak gitu? Pernah nggak sih? Kamu pernah dengar dong yang kayak begini? Pernah dengar nggak sih kayak gitu ya? Akhirnya emang apaan? Nah baru deh kita lebih serius ngobrolinnya. Siap-siap
keluarin brosur, keluarin flip chart, keluarin yang namanya alat tulisnya gitu. Tapi setelah itu kalaupun emang dia belum gabung juga is okay, karena memang niat kita cerita bahwa kita gabung di bisnis ini dan kita cerita manfaatnya kenapa kita gabung di bisnis ini gitu. Ya, tapi aku ya Anda jangan dulu banyak mikir, lakuin aja dulu. Terus kalau misalnya aku ditolak gimana, Top? Misalnya kayak gitu. Ya Allah, teman-teman, jangankan kamu ngomong penolakan, semua bisnis apapun ada penolakan. Contoh sederhana tukang bakso deh, tukang bakso yang lewat di rumah kita. Saya ini kalau jam 3 nih ada tukang bakso, teng jam 3. Saya beli. Terus besoknya apa saya beli lagi? Enggak, saya nggak beli. Pas saya nggak beli, kira-kira tuh orang baper nggak ya? Kan kemarin udah beli gitu kan, terus akhirnya enggak gitu. Ternyata dia masih lewat loh. Sampai dunia sekarang saya nggak makan bakso, saya lupa nggak tahu terakhir makan bakso kapan. Tapi dia masih lewat gitu. Ternyata dia nggak baper loh. Dia terus-terusan loh tiap hari loh kayak gitu. Padahal ditolak terus gitu. Jadi teman-teman harus paham kalau bisnis itu pasti ada yang namanya penolakan gitu. Logika aja deh kalau kita pikir. Kebayang gak sih? Kalau seandainya seluruh masyarakat Indonesia gabung di 3i. Kebayang gak sih? Mungkin gak sih? Ya mungkin kan. Nah, ya udah, yang penting kita udah cerita, ya kan? Terserah deh dia gabung apa enggak gitu kan. Yang penting kalau kita udah tunjukin komitmennya, konsisten. Biasanya dia orang tuh ngeliat kita konsisten. Ini orang bikin status WA-nya begini berubah, males lah orang. Tapi ketika konsisten terus menerus, oh iya nih orang nih masih terus nih. Kita tunjukin foto-foto closing, kita tunjukkan bonus kita. Ini lama-lama orang yang kita ceritakan pasti kepo. Tinggal tunggu masanya, waktunya dia gabung gitu, seperti itu. Kalau misalnya dia nggak gabung, masalah nggak buat kita? Tidak masalah teman-teman. Karena kenapa? Karena dengan kita punya punya nabung di sini aja atau bayar premi aja, kita udah untung. Tapi percaya, nggak mungkin kalau kamu berjuang, kamu nggak dapat mitra. Nggak mungkin. Saya nggak pernah mendengar tim saya prospek ditolak terus, nggak pernah. Pasti ada penerimaan. Saya juga nggak pernah punya tim diterima terus, nggak pernah. Pasti mereka ada ditolak, ada diterima, ada ditolak, ada diterima, dan itu hal biasa. Oke, pokoknya buat teman-teman banyak cerita ke teman-teman kamu. Oke, nanti dari situ kamu akan lihat hasilnya. Oke, selamat bercerita. Dah.